adzikru utawi zikir iku khairun luweh apik minas shadaqati tinimbang sedekah. Wadzikru utawi zikir iku khairun luweh apik minasyami tinimbang poso. Rawahu Abu Syekh an Abi Hurairah Nasaihul Ibad halaman 73. Zikir itu lebih baik daripada sedekah sunat. Zikir itu lebih baik daripada siam. Termasuk ada orang siam karena biar dipuji orang, nah akhirnya tak ada apa-apa. Amal juga demikian. Tapi kalau zikir tidak ada yang tahu, misalkan zikir khafi dalam jiwanya, padahal itu amal yang baik daripada amal yang lain. Misalkan zikir dengan mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, dengan tasbih subhanallah, dengan tahmid alhamdulillah dan sebagainya, itu semuanya adalah sangat baik sekali daripada sedekah sunat. Mengapa? Karena perbuatan amal sedekah kalau tidak bisa menjaga, kalau terhinggapi penyakit rohani, tak ada gunanya. Kelihatannya secara umum amalnya banyak, tapi sebenarnya tidak ada apa-apanya. Mengapa? Karena diserang penyakit rohani. Apa saja diantaranya itu penyakit rohani? Diantaranya adalah riak atau pamer, hasud atau dengki, takabur atau sombong, sum'ah atau didengar-dengarkan, ujub atau kagum dan sejenisnya. Itu penyakit yang akan merugikan pada orang yang dihinggapi, baik dunia maupun di akhiratnya. Kelihatannya amal ibadahnya banyak, amal sosialnya banyak, sedekah jariyah dan sebagainya. Karena tidak tahu tata caranya, akhirnya hilang, lenyap dalam sekejap. Mengapa? Dimakan penyakit rohani. Penyakit rohani adalah penyakit yang kronis, yang membahayakan, yang bisa memasukkan ke jalan neraka atau ke dalam neraka. Mengapa? Karena ibadahnya dibegal setan. Mengapa? Penyakitan itu. Hasud, padahal hasud itu dengki. Kalau hasud dengan orang lain, amal ibadahnya yang bersangkutan akan hilang lebih cepat daripada yang lain. Karena apa? Bagaikan api memakan atau membakar kayu bakar yang sangat ganas, yang sangat cepat sekali dan sebagainya. Makanya semuanya itu harus diilmoni. Amal perbuatan bentuk apa kalau tidak diilmuni, tidak didasari ilmu, tidak ada gunanya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man utawi sekabehane wong bi ghairi ilmin kelawan ora ana ngilmune atau kelawan tanpa ngilmu, iku ya'malu berbuat amal atau nglakoni sapa man a'maluhu mongko utawi pira-pira amale man iku mardudatun den tolak latuk balu tegese ora den terima. Barang siapa yang beramal tidak didasari ilmu, maka ilmu amalnya tidak diterima, ditolak. Mengapa? Kita harus tahu tata caranya. Kalau belum tahu harus belajar. Ilmu fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah. Ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan. Ilmu akhlak adalah yang mempelajari etika, sopan santun, ramah tamah dan sebagainya.
Maka kita harus mengerti. Kalau belum mengerti harus belajar. Wajib thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu agama itu wajib bagi orang laki-laki dan perempuan. Tidak pandang usia, walaupun sudah besar, sudah tua, kalau belum mengerti wajib mencari ilmunya. Tidak boleh ikut-ikutan pada yang lain. Harus mengerti. Ya kalau yang diikuti atau taklid benar, kalau salah. Nah, di zaman sekarang lihat di luar sana. Kadang-kadang salah tidak mau diingatkan. Sudah ketangkap basah enggak mau. Yang begini bagaimana? Ya urusan dialah. Yang penting kita sudah mengingatkan. Masalah taufik hidayah itu urusannya Allah. Maka kita jangan malas-malas berdoa. Semoga kita ini selalu ditunjukkan kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, dalam lindungan selalu diberikan taufik hidayah serta maunahnya Allah. Kita selalu mencari ridhonya, kan begitu diantaranya. Nah, zikir bentuk apapun termasuk zikir yang berupa lafal la ilaha illallah, kalimah tasbih subhanallah, kalimah tahmid alhamdulillah dan sebagainya. Itu lebih baik daripada sedekah sunat. Zikir itu lebih manfaati daripada siam. Mengapa? Karena kalau zikir itu pada jiwanya pribadi. Zikir khafi misalkan, nggak ada yang tahu. Tapi kalau sedekah dilihat oleh orang banyak, puasa juga demikian. Nah, kalau memang tidak mengerti tata caranya, kelihatannya banyak sedekah jariyah sosial, tapi karena penyakit rohani, bagaimana? Hilang semua. Contoh, misalkan ada yang sedekah jariyah, panitia mengumumkan, wajib panitia biar tidak menjadi fitnah, diumumkan lewat pengeras dan sebagainya. A 5 juta, B 15 juta, C 50 juta, D 500 juta. Misalkan yang dia banyak sendiri, gak ada yang kaya kecuali saya. Misal demikian, itu penyakit rohani sudah hilang, gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Makanya kita harus waspada, harus mengerti ilmunya biar selamat baik di dunia maupun di akhirat. Zikrullahi utawi zikir marang Allah binahwi tahlilin kelawan sepadane maca kalimah tahlil wa tasbihin lan tasbih, termasuk wa tahmidin lan kalimah tahmid, iku khairun luwih apik minas shadaqatin nafli tinimbang sedekah sunat. Wa dzikru utawi zikir iku aksaru luwih akeh apane sawaban ganjarane minasyami tinimbang poso. Nasoihul Ibad halaman 73 itu terusannya tadi. Jadi membaca zikir bentuk apapun itu lebih baik daripada sedekah sunat. Zikir itu lebih banyak pahalanya tinimbang puasa. Gayanya puasa disapa orang, saya puasa kok. Saya puasa. Biar apa? Biar dipuji. Lain lagi nilainya, sudah tidak ada gunanya. Makanya kita harus hati-hati. Walaupun kita menyampaikan kebenaran ditertawakan orang, biarin. Karena yang mentertawakan tidak tahu. Iya, banyak sih. Kadang-kadang membicarakan orang padahal dirinya sendiri banyak kesalahannya. Kan banyak zaman akhir ini. Kita jangan ikut-ikutan. Kadang ada yang berdakwah berbagai cara.
Sekarang berbagai dakwah kan macam-macam. Saya sendiri juga lewat medsos. Yang penting punya pedoman, tidak ngawur, juga ada dasar-dasarnya. Disampaikan. Kadang ada rasan-rasani, biarin lah. Karena yang begitu nggak tahu. Kalau tahu mungkin ya nggak begitu. Paling nggak ya mendoakan. Atau semoga menjadi yang lebih baik. Kan gitu. Gak terus mencaci maki misalkan begitu-begitu yang bukan-bukan. Biarin. Mengapa? Karena berdakwah itu berbagai macam cara. Tidak usah nunggu ilmunya banyak setinggi langit sebesar gunung, enggak usah. Balihu ani walau ayatan. Balihu nyampekno sapa sira kabeh ani saking ingsun nabi. Walau ayatan lan senajan anane iku saayat iku nak Al-Qur'an. Kalau kitab ilmu fikih ya sak bab atau sak fasal dan sebagainya. Yang penting bermanfaat kepada orang lain. Kadang ada yang lewat mubaligh-mubaligho di podium-podium, gak apa-apa. Lewat khutbah Jum'ah, lewat halaqah, karena memberikan pencerahan rohani kepada warga atau masyarakat, kata orang banyak, pada mereka yang belum mengerti, pada mereka yang sudah mengerti tapi lupa, mengingatkan. Kan begitu, kita saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, bahasanya itu saling, faedahnya untuk orang banyak, lil musyarakah, bukan orang satu saja. Watawasau, saling menasihati. Dalam apa? Saubil haqqi, kelawan kebenaran, watawasau bis sabr. Dalam kebenaran dan kesabaran. Karena apa? Kesabaran ini adalah, sabar adalah merupakan kunci dari segala keberhasilan. Baik keberhasilan di dunia maupun di akhirat. Perlu kesabaran. Sabar perlu proses, perlu waktu, perlu kesabaran yang sangat ulet, yang sangat didambakan. Tidak ada secara instan harus berhasil. Perlu proses, perlu waktu. Nah, ini harus sabar. Dakwah juga demikian. Berbagai cara, saya ulangi lagi. Ada yang lewat medsos, ada yang lewat mubaligh-mubaligh penceramah di masyarakat di mana saja berada, lewat halaqah, lewat kumpulan-kumpulan di mana saja karena diundang warga atau masyarakat dan sebagainya. Sedekah jariyah juga demikian. Ada yang lewat materinya, ada yang lewat ilmu. Loh, kita menyampaikan itu juga jariyah dengan syarat ikhlas. Bentuk apapun kalau tidak ikhlas tidak ada apa-apanya. Karena kita semata mencari ridho Allah, insya Allah akan kita nikmati besok di hari pembalasan. Karena kuncinya niat di antara kita ini, semua ini sebagai hamba Allah, menyampaikan sesuatu, mencari sesuatu bernilai ibadah kalau memang tahu, mengerti tata caranya. Semuanya adalah ikhlas semata mencari ridho Allah. Nah, ini setan iblis yang akan meridu, akan mencegat, akan membegal di tengah perjalanan. Banyak sekali. Tinggal manusia atau hambanya itu kuat apa tidak, bisa menahan apa tidak, bisa memerangi apa tidak, akalnya menang apa tidak. Nah, kalau akalnya sehat, menang perang dengan nafsu, karena nafsu itu adalah termasuk musuh yang besar. Nafsu yang bagaimana? Nafsu yang jahat. Nafsu yang jelek itu nafsu yang jahat. Nafsu ada yang mutmainnah, yang indah sekali, selalu senang beribadah, selalu senang berderma,
mendermakan apa yang kita miliki, baik yang berupa harta benda atau materi, atau tenaga atau ilmu pengetahuan. Yang penting kalau disampaikan orang lain bermanfaat pada orang, itu adalah termasuk kita berinvestasi jariah. Insya Allah kita nikmati di hari pembalasan, dengan syarat kita ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dijadikan orang yang tetap iman Islam, husnul khotimah. Apa yang telah kita kerjakan dan apa yang akan kita kerjakan mendapatkan ridho Allah. Keturunan atau anak-anak kita, dzurriyyah kita menjadi anak yang soleh-solehah. Khairun nas anfa'uhum linnas, dicukupi segala-galanya, kuat segala-galanya, baik imannya, ilmunya, ekonominya atau materinya, semuanya adalah untuk perjuangan, diberi kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Amin.